Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika dengan materi persamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya kalian juga sudah mengetahui bagaimana sih konsep dari nilai mutlak itu. Nah, untuk kali ini pembahasan dari video kali ini adalah persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Semangat belajar! Cara penyelesaian persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak itu ada dua. Yang pertama, kita menggunakan definisi nilai mutlak, atau yang kedua bisa menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sifat yang biasa digunakan adalah ketika ada mutlak X, itu bisa digantikan dengan akar dari X kuadrat, seperti itu. Nah, sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak adalah yang pertama, jika ada mutlak dengan fungsi AX plus B sama dengan C lebih besar sama dengan 0. Nah, artinya C-nya itu bernilai positif ya. Kalau C-nya bernilai positif, kita bisa mendefinisikan atau bisa menentukan ada dua syarat. Jadi ini merupakan turunan dari definisi nilai mutlak kemarin, yaitu ada yang pertama, jika AX plus B dengan X lebih besar sama dengan min B per A. Dan yang kedua, jika dia fungsinya negatif, AX plus B, di mana X-nya kurang dari min B per A. Terus yang kedua, jika nilai mutlak AX plus B sama dengan C kurang dari 0. Nah, maksudnya C-nya ini bernilai negatif, maka penyelesaiannya itu tidak ada ya. Maksudnya itu tidak ada bilangan del X yang memenuhi. Karena nilai mutlak kemarin itu penjelasannya selalu bernilai positif, sedangkan di sini kalian ketika menjumpai C-nya itu bernilai negatif, maka X-nya tidak bisa didefinisikan. Seperti itu. Terus selanjutnya ada contoh soal. Nah, contoh soal ini digunakan untuk memahami maksud dari persamaan nilai mutlak itu seperti apa. Maksudnya itu cara menyelesaikannya. Jadi kalian simak baik-baik step by stepnya seperti apa. Oke, soalnya adalah tentukan nilai X yang memenuhi dari mutlak 2X min 1 sama dengan positif 7. Nah, ini memenuhi dari sifat-sifat persamaan nilai mutlak yang pertama tadi. Selanjutnya pembahasannya, pertama kita harus mencari bentuk definisi dari mutlak 2X min 1. Cara menentukan definisinya itu seperti video sebelumnya. Apabila yang belum mengetahui, silahkan dilihat video sebelumnya. Oke, mutlak 2X min 1 kita bisa dipecah menjadi dua. Yang pertama, ketika fungsinya positif, 2X min 1, di mana 2X min 1 syaratnya harus lebih besar sama dengan 0, karena dia fungsinya positif ya. Kalau yang kedua, ketika fungsinya negatif, min 2X min 1, di mana 2X min 1 harus kurang dari 0, karena dia negatif maka syaratnya kurang dari. Oke, kita operasikan. Jadi ini tidak berhenti sampai sini ya, kita harus mencari batasnya terlebih dahulu, yaitu X-nya berapa. Oke, mutlak 2X min 1, kita tadi udah tahu ya bahwa ini dibagi menjadi dua. Kita fokus ke batasnya, itu kan di sini 2X min 1. Nah, yang nggak ada X-nya kita pindah ke ruas kanan, yaitu min 1-nya kita pindah ke ruas kanan. Karena ini ruas kirinya min, dipindah jadi plus ya. Jadi 2X lebih besar sama dengan 1, dan yang negatif 2X kurang dari 1. Seperti itu. Jadi kita harus menentukan nilai X-nya itu berapa. Tidak harus berhenti sampai sini aja. Jadi kan nanti tidak bisa ditentukan kan nilai X-nya berapa. Selanjutnya 2X min 1
Yang pertama yang positif berarti karena ini ada 2 ya, 2x. Untuk menghilangkan 2 di depan x-nya, karena ini perkalian, maka kedua ruas kita bagi 2. Sehingga ketemu x-nya lebih besar sama dengan 1/2. Kan 1 dibagi 2, setengah ya. Seperti itu. Dan untuk yang fungsi negatifnya, x-nya kurang dari setengah. Seperti itu. Ini baru definisinya. Karena ini kita menyelesaikannya dengan menggunakan definisi. Seperti itu. Kita bahas satu-satu. Setelah kita tahu bentuk definisinya dari 2x min 1, nah dari poin ini, dari bentuk definisinya, terdapat 2 interval kan. Yang pertama, ada x lebih besar sama dengan setengah dan x kurang dari setengah. Oke, kita fokus yang pertama, untuk interval x lebih besar sama dengan setengah. Maka mutlak 2x min 1 sama dengan 7, kita bisa mengubah mutlak 2x min 1 sama 2x min 1-nya ini dengan ini, fungsi yang positif, karena syaratnya kan x lebih besar sama dengan setengah. Jadi 2x min 1 sama dengan 7, ini tadi diganti yang positif, bukan yang negatif ya, karena beda syarat. Nah, dari sini min 1 kita pindah ke ruas kanan, sehingga 2x sama dengan 7 plus 1. Kan min ya, pindah ke ruas kanan, jadi berubah tanda jadi plus. Selanjutnya kita operasikan, jadi 2x sama dengan 8, maka x sama dengan 4. Jadi dari x sama dengan 4 itu 8 dibagi 2 ya, karena di sini di ruas kiri dia perkalian, maka kedua ruas bisa dibagi dengan 2 agar x-nya koefisiennya 1. Jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, tidak berhenti sampai sini, kita identifikasi apakah x sama dengan 4 ini memenuhi atau tidak. Kita lihat bahwa x sama dengan 4 itu dia lebih besar sama dengan setengah, berarti dia memenuhi ya, karena x sama dengan 4 itu termuat dalam interval x lebih besar sama dengan setengah. Seperti itu. Tidak berhenti sampai sini, karena tadi ini terdapat 2 interval ya. Oke. Untuk interval yang kedua, yaitu x kurang dari setengah, kita tulis ulang soalnya, yaitu mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Nah, mutlak 2x min 1-nya itu kita ubah yang fungsi yang negatif x. Maka selanjutnya, kita kalikan masuk negatifnya, karena negatif ini untuk semuanya. Di min kali 2x sama dengan min 2x, min kali plus sama dengan plus 1 sama dengan 7. Nah, dari sini kita lihat bahwa di ruas kiri kan tidak ada yang tidak mengandung x atau tidak mengandung variabel. Jadi plus 1-nya itu kita bisa pindah ke ruas kanan. Jadi min 2x sama dengan 7, min 1 pindah ke ruas kanan, plus 1 pindah ke ruas kanan jadi min 1. Jadi min 2x sama dengan 7 dikurangi 1. Kita operasikan menghasilkan min 2x sama dengan 6. Nah, setelah itu kita cari nilai x-nya dengan cara membagi kedua ruas dengan negatif 2 agar x-nya itu memiliki koefisien 1, sehingga ketemu x-nya sama dengan min 3. Nah, tidak sampai di sini. Setelah itu kita identifikasi terlebih dahulu apakah x sama dengan min 3 itu memenuhi syarat atau masuk ke dalam interval x kurang dari setengah. Ternyata min 3 itu masuk dari interval x kurang dari setengah, karena min 3 kan lebih kecil daripada setengah, sehingga x sama dengan min 3 itu memenuhi. Nah, dari kedua interval itu ternyata keduanya itu memenuhi. Jadi nilai x yang memenuhi dari persamaan tersebut adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 3. Jadi ada 2 ya, 2 nilai x yang memenuhi. Oke, sampai sini semoga kalian bisa memahami dan mengikuti apa yang saya jelaskan ini. Seperti itu. Berikutnya ada contoh 2, contoh soal kedua. Soalnya adalah tentukan nilai x yang memenuhi dari mutlak 2x min 1 sama dengan mutlak x plus 3.
ini soalnya agak sedikit berbeda ya dari contoh soal pertama. Yang tadi kan ruas kanannya itu tidak ada tanda mutlak, sedangkan di contoh soal yang kedua itu kedua ruas itu memiliki tanda mutlak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk cara menyelesaikannya itu hampir sama dengan contoh soal yang pertama. Kita harus mencari definisi yang ada tanda mutlaknya. Pembahasannya yang pertama kita akan menentukan bentuk definisi dari mutlak 2x-1. Jadi kita cari satu-satu. Caranya sama seperti contoh soal yang pertama. Jadi ini ada dua syarat ya. Yang pertama kalau ketika dia fungsinya positif, dan yang kedua kalau fungsinya negatif. Kalau fungsinya positif, syaratnya itu harus lebih besar sama dengan 0, dan yang negatif itu kurang dari 0. Tidak berhenti sampai di sini, kita harus menentukan nilai X dari syaratnya itu. Nah, langkah selanjutnya kita fokus ke batasnya ini ya, syaratnya ini. Karena ini 2x-1 lebih besar sama dengan 0, nah yang gak ada x-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi -1 pindah ruas kanan jadi 1, sehingga syaratnya berubah menjadi 2x lebih besar sama dengan 1, dan yang fungsi negatifnya 2x kurang dari 1. Selanjutnya kita bisa menentukan nilai x-nya. Karena di ini maka sebelumnya itu masih ada 2 ya di depan x-nya, maka karena ini perkalian kedua ruas kita bisa membagi 2, maka x-nya ketemu x lebih besar setengah, dan yang negatif yang poin kedua itu x-nya kurang dari setengah. Jadi untuk menentukan bentuk definisi kalian harus sampai menemukan x-nya bernilai berapa. Jadi tidak sampai yang langkah pertama ini aja ya, karena nanti tidak bisa ditentukan nilai x-nya. Oke, habis ini semoga kalian bisa mengikuti. Tetap semangat ya kalian, jangan kendor. Oke. Next, yang kedua, karena tadi ada 2 tanda mutlak, maka yang kedua kita cari bentuk definisi dari mutlak X plus 3. Caranya sama kayak yang poin pertama. Nah, mutlak X plus 3 itu ada 2 definisi juga. Yang pertama, ketika dia fungsinya positif, X plus 3-nya harus lebih besar sama dengan 0. Dan yang kedua, kalau fungsinya negatif, syaratnya kurang dari 0. Tidak berhenti sampai di sini juga, kita harus menentukan nilai X-nya berapa. Next step, sehingga ketemu di sini kan ada plus 3 ya di ruas kiri. Nah, plus 3-nya itu kita pindah ke ruas kanan, sehingga ketemu syarat yang pertama, ketika dia fungsinya positif, maka syaratnya X lebih besar sama dengan -3. Nah, untuk yang kedua, karena ini negatif, maka tandanya aja yang beda. X-nya kurang dari -3. Jadi angka yang di belakang itu sama, cuman beda tanda karena yang atas positif, yang bawah negatif. Nah, karena dari poin pertama sampai poin kedua itu ada 4 batas ya. Nah, dari keempat batas itu kita cari irisannya. Cari irisannya maksudnya itu kita gabungkan di batas yang pertama sama batas yang kedua dengan cara kita menggunakan garis bilangan, dengan bantuan garis bilangan untuk menentukannya. Garis bilangannya sebagai berikut. Nah, caranya kita buat garis dulu. Nah, garis ini. Kemudian tadi kan ada batasnya -3 sama setengah ya. Nah, langkah yang pertama kita taruh angka yang paling kecil di sebelah kiri atau yang paling kiri. Nah, -3 sama setengah kan kecilan -3, makanya -3 ditaruh di kiri. Kemudian yang selanjutnya yang di kanan itu yang lebih besar, setengah kan lebih besar, makanya ditaruh yang paling kanan. Selanjutnya kita taruh fungsinya satu-satu. Nah, cara menentukan letak fungsinya ini tadi di step sebelumnya ini kan ada ini ya,
ada X lebih besar sama dengan setengah jika fungsinya positif, sama yang X kurang dari setengah jika fungsinya negatif. Nah, ini X lebih besar dari setengah berarti kan ke kanan. Makanya X plus 2X min 1 kita letakkan di sebelah kanan dari setengah. Selanjutnya, tadi kan batasnya ada 2 ketika dia fungsinya negatif, jika X-nya kurang dari setengah. Kurang dari kan di kiri, makanya diletakkan di tengah, sini sama di sini. Karena di sini kan kurang dari setengah ya, makanya diletakkan situ. Terus untuk yang ini, untuk yang X lebih besar dari min 3, nah ini min 3 ya, fokus ke min 3. Positif X, positif 3. Jadi di sini X plus 3-nya ditaruh di tengah sama yang X plus 3-nya ditaruh di lebih besar sama dengan setengah. Karena kan lebih besar kan seret. Nah, jadi ini ikut seperti itu. Selanjutnya kalau X-nya kurang dari min 3. Jadi ini min 3, kalau kurang dari berarti arahnya ke kiri. Makanya min X plus 3-nya diletakkan di sebelah paling kiri. Seperti itu. Nah, dari sini, dari garis bilangan ini kan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini X kurang dari min 3. Yang kedua itu di antara min 3 sama setengah. Dan yang terakhir ada X lebih besar dari setengah. Seperti itu. Nah, karena ada 3 interval, maka dari garis bilangan ini intervalnya bisa ditulis sebagai berikut. Ada mutlak X plus 2 nya seperti ini, kan ini ya, mutlak X plus 2. Kalau lebih besar dari setengah dia positif. Kalau di antara min 3 sama setengah, ini dia negatif, dan kurang dari dia negatif juga fungsinya. Untuk X plus 3, mutlak X plus 3 sama, ada 3 bagian juga, 1, 2, 3. Ada kurang dari, di antara, sama lebih dari. Untuk yang lebih dari setengah, berarti dia fungsinya positif ya. Nah, ini kan positif, lebih dari setengah di kanan setengah. Kalau di antara min 3 sama setengah, di tengah. Nah, ini dia, fokus ke sini, berarti dia fungsinya positif. Kalau X-nya kurang dari min 3 ini, berarti dia fungsinya negatif. Seperti itu. Jadi, tidak menggunakan batas pada poin 1 sama poin 2, kita untuk menentukan dari nilai X-nya, dari persamaan nilai mutlak contoh soal 2 itu, kita menggunakan batas yang ini, batas baru, di poin ketiga, atau merupakan irisan dari poin pertama sampai poin kedua, seperti itu. Next, maaf ya, ini bukan 3, tapi ini 4. Dari poin ketiga ini, terdapat 3 interval. Nah, ini ya, yang saya katakan tadi. Ada untuk X sama dengan X lebih besar sama dengan setengah. Kita cari satu-satu dari ketiga interval itu. Kita tulis ulang soalnya. Mutlak 2X min 1 sama dengan mutlak X plus 3. Nah, mutlak 2X min 1-nya sama mutlak X plus 3-nya kita ganti sesuai batas ini. Namun untuk menggantikannya kita lihat intervalnya, karena ini untuk X lebih besar sama dengan setengah ini, maka mutlak 2X min 1 kita ubah ke fungsi ini, 2X min 1 ini ya, jadi kita ubah positif. Yang X plus 3 juga sama, ternyata positif juga nih. Nah, karena di ruas kanan terdapat ada suatu variabel X, maka X-nya yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, sehingga 2X min X sama dengan 3 ditambah 1. Karena kan min 1 ya, ini di ruas kiri min 1 pindah ke ruas kanan, jadi tandanya berubah. Kita operasikan menghasilkan X sama dengan 4. Apakah ini memenuhi? Kita cek dulu. Dilihat dari batasnya. Karena batasnya X lebih besar sama dengan setengah, sedangkan di sini itu ketemu X sama dengan 4,
dan 4 sendiri itu lebih dari setengah, maka X sama dengan 4 itu memenuhi. Seperti itu. Sampai sini mungkin pelan-pelan saja ya, agar kalian juga bisa masuk dan bisa memahami apa yang saya jelaskan ini. Oke, kita bisa melanjutkan ke batas yang kedua. Untuk batas yang kedua, terdapat X lebih besar sama dengan min 3 dan X kurang dari setengah. Kita tulis ulang terlebih dahulu, mutlak 2X min 1 sama dengan mutlak X plus 3. Nah, dari slide sebelumnya kan kita tahu bahwa ada 3 interval dan ada 3 fungsi. Dilihat dari masing-masing intervalnya. Dari mutlak ini kita bisa menggantikan, untuk menggantikan fungsi mutlaknya itu kita lihat intervalnya ini ya. Sehingga kita bisa menggantikan bahwa mutlak 2X min 1 kita ganti jadi min 2X min 1 sama dengan mutlak X plus 3 nya diganti yang fungsi positif. Dari sini kita kalikan masuk, min 2X dikalikan min kali 2X sama dengan min 2X, min dikali min sama dengan plus 1 sama dengan X plus 3 nya tetap. Kita jadikan satu yang mengandung variabel dan konstantanya kita jadikan satu pula. Sehingga min 2X min X sama dengan 3 min 1. Kita operasikan min 3X sama dengan 2. Nah, untuk menentukan nilai X nya kedua ruas kita bagi min 3 sehingga ketemu X sama dengan min 2 per 3. Nah, kita cek dulu apakah ini memenuhi. Nah, kita ceknya dilihat dari interval ini. Karena min 2 per 3 itu masuk pada interval min 3 sampai setengah, maka X sama dengan min 2 per 3 itu termasuk penyelesaian dari persamaan mutlak ini. Untuk yang terakhir, karena tadi ada 3 ya, yang terakhir, yang ketiga, untuk X kurang dari min 3. Kita tulis ulang soalnya, dan mutlaknya ini kita ganti fungsinya, sehingga ketemu min 2X min 1 sama dengan min X plus 3. Karena itu negatifnya yang di luar tanda kurung itu milik semuanya, kita kalikan masuk. Jadi min kali 2X min 2X, min kali min ke plus, sehingga ketemu min 2X plus 1 sama dengan min X min 3. Kita jadikan satu yang mengandung variabel dan yang tidak, sehingga ketemu min 2X plus X sama dengan min 3 min 1. Kita operasikan, sehingga min X sama dengan min 4, kedua ruas dikali min 1, biar min di depan X nya itu hilang, maka ketemu X sama dengan 4. Nah, kita cek dulu apakah yang hasil dari interval ketiga itu memenuhi. Tidak, karena 4 itu lebih dari min 3, sedangkan itu kan syaratnya X kurang dari min 3. Jadi untuk yang ketiga itu tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya poin pertama sama poin kedua ya. Oke, dari penjelasan tersebut, dari poin 1, 2, 3, maka nilai X yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak tersebut adalah X sama dengan min 3, X sama dengan min 2 per 3, dan X sama dengan 4. Seperti itu, jadi ada 2 nilai X yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak tersebut. Oke. Nah, kita sudah berada di ujung penjelasan ya, Oke, pertemuan kali ini atau video yang saya share hari ini cukup sampai sini dulu. Apabila ada salah-salahnya atau ada ucapan yang salah, saya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan di video ini. Dan saya akan mengucapkan thanks for watching dan good luck. Tetap semangat pembelajaran daringnya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.